Tahapan respirasi seluler terakhir adalah fosforilasi oksidatif, atau kadang ada yang menyebutnya sebagai rantai transport elektron. Tapi istilah ini kurang tepat karena fosforilasi oksidatif terdiri atas rantai transport elektron dan kemiosmosis. Jadi, transport elektron merupakan bagian dari fosforilasi oksidatif yang kemudian energi terbesar dalam tahapan respirasi seluler akan dikonversi menjadi ATP oksidatif pada tahapan kemiosmosis. Ada 4 kompleks protein pada rantai transport elektron, yaitu 3 protein integral yang ditunjukkan di sini nomor 1, nomor 3, dan nomor 4, sedangkan nomor 2 di sini adalah protein perifer. NADH dan FADH yang berasal dari proses oksidasi pirufat dan siklus asam sitrat pada siklus Krebs akan tereduksi pada setiap kompleks protein ini, sehingga akan menghasilkan elektron. NADH akan masuk pada kompleks protein pertama yang membawa elektron, akan tereduksi, kemudian dihasilkan kembali elektron, kemudian akan berpindah dari satu kompleks protein ke kompleks protein berikutnya. Dan setiap perpindahan itu akan menghasilkan H+. Kalau NADH masuk di kompleks protein pertama, sedangkan FADH2 akan masuk di kompleks protein kedua, sehingga pada saat dikonversi di sini akan terjadi perbedaan jumlah ATP yang dihasilkan. Karena pada NADH terjadi 3 kali pemompaan, maka hasil akhirnya akan setara dengan 3 ATP, sedangkan kompleks protein kedua di mana dimasuki oleh FADH di sini yang berupa protein perifer tidak bisa melakukan pemompaan, sehingga FADH2 hanya bisa menghasilkan 2 elektron, dan ini akan dikonversi nanti energinya setara untuk menghasilkan 2 ATP. Pada saat elektron berpindah dari satu kompleks ke kompleks protein lainnya di membran dalam mitokondria, perpindahan ini akan melepaskan energi yang digunakan untuk memompa proton atau ion hidrogen dari matriks ke ruang intermembran mitokondria. Peristiwa inilah yang disebut dengan transport elektron. Peristiwa transport elektron kemudian dilanjutkan dengan kemiosmosis. Kemiosmosis adalah pembentukan ATP, hasil difusi ion hidrogen atau proton dari tempat yang konsentrasi ionnya tinggi ke tempat yang konsentrasi ionnya rendah melewati suatu membran. Aliran proton atau ion hidrogen ini dapat masuk ke dalam membran dibantu oleh enzim ATP sintase yang membawa cukup energi. Nah, energi ini digunakan untuk menggabungkan ADP dengan fosfat anorganik sehingga terbentuklah ATP. Setelah melewati berbagai protein, pada akhirnya
elektron yang dipindahkan akan mengalami penurunan tingkat energi. Di tahap akhir, elektron ini kemudian dipindahkan ke akseptor elektron terakhir berupa molekul oksigen atau O2. Setelah menerima elektron, O2 akan terpecah menjadi 2 dan masing-masing akan menghasilkan molekul air atau H2O. Maka, produk sampingan dari peristiwa fosforilasi oksidatif di samping ATP juga adalah H2O atau air.